Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Geografi Pariwisata. Untuk pertemuan kali ini kita membahas topik terkait pariwisata alternatif. Langsung saja. Jadi sebenarnya apa sih pariwisata alternatif? Jadi pariwisata alternatif ini adalah sebuah pergeseran tren dari wisata massal yang sebelumnya memang pada periode-periode sebelum ini jadi jadi pilihan kegiatan wisata yang paling diminati. Lalu karena adanya di sini dijelaskan adanya pergeseran, adanya eh, minat dari wisatawan untuk bisa beralih dari wisata massal yang sebelumnya sangat-sangat tenar, lalu berganti ke wisata yang lebih intens atau kegiatan wisata yang lebih dekat dengan pengelola, dekat dengan alam, ada interaksi dengan masyarakat, ada unsur-unsur budaya dan keunikan lokal yang bisa diangkat. Jadi ini pergeserannya ya. Jadi sebelumnya adalah mass tourism yang memang eh, paling besar, yaitu motivasi untuk berekreasi biasa, orientasinya destinasi-destinasi wisata yang populer, terus daya tarik laut, pesisir pasir dan pantai sea, sun and uh, sand. Lalu bergeser ke wisata alternatif. Nah, jadi secara arti wisata alternatif ini adalah bentuk perwistaan yang konsisten dengan alam, sosial, dan masyarakat, serta menjadi interaksi dan berbagai pengalaman antara wisatawan dan masyarakat. Juga bisa berbagai pengalaman dari wisatawan dan masyarakat lokal. Jadi lebih intens hubungannya dari wisatawan dan masyarakat. Itu yang menjadi nilai utama dari wisata alternatif. Yang seperti yang saya bilang barusan, bahwa pariwisata alternatif ini adalah pergeseran dari mass tourism yang cenderung saat ini sebelum pandemi masuk ke ranah eh, bisa dibilang over tourism. Jadi ada beberapa tempat yang kegiatan wisatanya sudah sangat-sangat over, sudah sangat melebihi dari daya tampung wisata yang ada di sana atau carrying capacity-nya. Jadi mulai beralih dari wisatawan mulai mulai bosan, wisatawan mulai jenuh. Nah, pariwisata alternatif salah satunya muncul akibat kejenuhan terhadap pariwisata massal yang menimbulkan banyak kerusakan lingkungan sosial dan tidak memperhatikan kelanjutan dari objek wisata itu sendiri. Nah, dari keresahan-keresahan itu maka banyak wisatawan yang menginginkan hal yang baru, eh, hal yang tidak semasif kegiatan wisata yang bisa dicontohkan seperti yang over tourism ini. Bagaimana kegiatan wisata itu sangat-sangat sangat-sangat sesak, sangat-sangat pepat gitu. Nah, mau beralih ke tren-tren wisata yang sifatnya lebih intim, yang lebih segar, yang lebih berkualitas dari kegiatan wisatanya. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan wisata alternatif ini menjadi pilihan. Nah, tren wisata alternatif ini juga berkembang. Seperti contoh ini ilustrasi gambarnya. Ini adalah contoh. Jadi dari yang sebelumnya banyak wisatawan yang bosan dengan yang kondisi yang ada seperti ada di gambar ini, lalu pengen merasakan hal-hal baru, hal-hal yang lebih intim, hal-hal yang lebih erat dengan penyelenggara, dengan alam, dengan lingkungan sosial dan budaya. Ini adalah pariwisata alternatif. Nah, ada 4 contoh yang paling memungkinkan buat kita lihat sebagai pariwisata alternatif, yaitu yang pertama adalah kegiatan-kegiatan wisata yang basisnya ekowisata atau ekoturism. Lalu agroturism atau pariwisata agro. Pariwisata perdesaan, dan terakhir adalah pilgrim atau pariwisata spiritual. Coba kita lihat satu-satu. Ekowisata. Nah, ini sebenarnya secara umum mungkin banyak orang awam menganggap ekowisata adalah kegiatan yang hubungannya dengan alam. Itu adalah sudah ekowisata. Tapi ternyata
tidak sesimpel itu. Tidak segala kegiatan yang hanya berlandaskan ada kegiatan alamnya bisa dibilang ekowisata. Ekowisata paling enggak harus memenuhi 7 unsur ini, yang paling sederhana. Ini yang dikemukakan oleh Jane Anton Damanik dan Weber tentang apa aja sih harus ada di ekowisata. Pertama adalah harus mengurangi dampak negatif berupa kerusakan pencemaran lingkungan. Ya, garis bawahnya adalah harus mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dan budaya lokal. Lalu membangun kesadaran penghargaan lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik wisatawan, masyarakat lokal maupun wisata. Nah, jadi kegiatan wisata yang dilakukan harus membangun kesadaran atas lingkungan di destinasi wisata baik oleh wisatawan, masyarakat lokal, maupun juga pelaku wisatanya. Jadi 3 unsur ini harus memiliki kesadaran atas lingkungan alam. Lalu menawarkan pengalaman-pengalaman yang positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Jadi yang bisa menerima pengalaman positif tidak hanya wisatawan, tapi masyarakat lokal juga harus menerima pengalaman positif. Itu nilai dasar dari ekowisata. Lalu harus ada keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi dan kontribusi pengeluaran ekstra wisatawan. Ada kegiatan konservasinya, lalu memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal. Nah, kalau yang tadi adalah keuntungan finansial untuk kegiatan konservasi, yang kedua adalah keuntungan finansial untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Keenam, meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di DTW. Ini juga menjadi bagian dari ekowisata dan menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, jadi keterbukaan dan lain-lain bagi wisatawan, masyarakat lokal, dan pengelola jasa yang lain. Dan harus menjunjung hak asasi manusia serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama oleh transaksi-transaksi wisata. Nah, jadi 7 poin ini adalah dasar dari bagaimana kegiatan ekowisata itu bisa berlangsung. Jadi kalau hanya kegiatan yang ada hubungannya dengan alam saja, itu mungkin belum bisa digolongkan masuk terhadap bagian dari ekowisata, tapi harus memenuhi paling nggak 7 bidang ini, 7 syarat ini. Ya bisa digambarin ilustrasinya, kegiatan-kegiatan ekoturism, gimana kegiatan wisatawan itu bisa terlibat langsung dengan budaya masyarakat lokal, terus bagaimana wisatawan bisa mempelajari adat istiadat, bisa mempelajari lingkungan alam yang unik dari suatu tempat, dan bisa mengkonservasi lingkungan alam yang ada di sana, ataupun mengkonservasi budaya yang ada di sana. Itu baru menjadi dasar dari ekoturism. Nah, ini bisa dilihat nanti activitiesnya apa aja. Ada soft adventure, cultural and culinary, wildlife watching, history and archaeology, bird watching, dan beach related. Itu tadi adalah ekoturism. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pariwisata agro, yaitu satu kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap sektor pertanian dan perkebunan. Nah, garis bawahnya adalah di sini, sektor pertanian dan perkebunan, seperti berwisata ke kebun stroberi, apel, jeruk, anggur, dan sebagainya. Nah, penekanannya adalah pengalaman dan informasi, pelajaran dari sesuatu yang bisa kita bawa, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kegiatan wisata di lokasi yang mempunyai kekuatan pertanian dan perkebunan, tentang tanaman dikelola secara baik dan berdampak positif bagi masyarakat lokal. Itu adalah pariwisata agro. Jadi kayak wisata ke kebun apel, jeruk, kopi, anggur, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ini ilustrasinya. Ini bagaimana sebenarnya wisata agro ini adalah kegiatan wisata yang bisa memiliki nilai ekonomi double. Kenapa saya bilang double? Pertama, dari hasil dari kebun itu sendiri bisa dijadikan hal positif untuk keberlangsungan ekonomi. Ditambah adanya kegiatan wisata, adanya paket wisata, maka profitnya bisa bertambah lagi, bisa 2 kali lipat gitu, ketimbang hanya dijual begitu saja. Nah, ini salah satu pilihan dari wisata alternatif. Nah, yang ketiga adalah pariwisata perdesaan, yaitu pariwisata
Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan daya tarik yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan. Nah, pariwisata pedesaan itu garis bawahnya adalah ini. Memiliki potensi dan daya tarik yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan. Itu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensi alam, budaya, dan kehidupan sosialnya. Jadi kalau kita datang berwisata ke sebuah desa tidak merasakan ini, maka kita tidak bisa dibilang itu kita berwisata dengan tema pariwisata perdesaan. Jadi intinya adalah berwisata di satu tempat yang menjual experience atau suasana dari sebuah desa. Kita bisa merasakan rasa menjadi warga desa, rasa menjadi orang desa yang punya karakter lingkungan yang unik di daerah tersebut, karakter budaya yang unik di daerah tersebut, karakter lingkungan sosial yang unik di daerah tersebut sebagai satu paket wisata. Itu adalah pariwisata pedesaan. Oke, ini contohnya. Jadi wisata pedesaan bagi wisatawan bisa menikmati suasana dari desa yang ada, yang tentunya difasilitasi oleh masyarakat desa. Masyarakat desa yang menjadi pengelola, masyarakat desa yang menjadi operator dari berjalannya kegiatan wisata di desa wisata atau dengan tema pariwisata pedesaan. Nah, yang terakhir, pariwisata spiritual atau pilgrimage. Nah, wisata spiritual itu adalah perjalanan wisata menuju tempat-tempat suci untuk melaksanakan kegiatan spiritual. Jadi, kegiatan kita berwisata menuju tempat-tempat yang suci, dianggap suci oleh penganutnya, dan melaksanakan kegiatan spiritual seperti sembahyang, yoga, semedi, meditasi, konsentrasi, dekonsentrasi, dan istilah lainnya yang mengacu pada kepercayaan masing-masing. Oke, jadi contohnya seperti yang ada di gambar ini, mungkin ada 3 kegiatan. Pertama, kalau di sebelah ini, kanan atas ini adalah kegiatan Waisak di Borobudur. Bagaimana teman-teman yang beragama Buddha bisa jauh-jauh datang, tidak hanya dari Indonesia, walaupun ada juga yang dari luar negeri, untuk datang ke Borobudur, ke Magelang, Borobudur, untuk merasakan atau mengikuti bagaimana sih prosesi upacara sembahyang Waisak di Borobudur. Nah, kegiatan ini yang dinamakan pilgrim. Jadi kegiatan berwisata dengan tujuan melaksanakan kegiatan peribadahan. Lalu yang di bawah ini, kanan bawah ini adalah biasanya bisa dibilang tur Wali Songo. Jadi mengunjungi makam-makam Wali Songo yang ada di Indonesia, napak tilas bagaimana Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Indonesia, terus mempelajari unsur-unsur budaya yang ada di sana, terus unsur keagamaan yang ada di sana. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, ini menjadi paket yang banyak dijual juga untuk kegiatan mengunjungi makam-makam Wali Songo. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Banten juga kalau nggak salah. Nah, yang ketiga yang sebelah kiri ini adalah kunjungan ke Gua Maria. Ini buat kawan-kawan yang beragama Katolik. Mengunjungi Gua Maria itu bisa sebagai kegiatan berwisata juga, dengan tujuan beribadah di sana, dengan tujuan bisa melantunkan doa untuk lebih khusyuk lagi, bisa dengan keluarga besar, bisa dengan pasangan, bisa dengan saudara-saudara dan lain-lain. Nah, contoh pariwisata spiritual atau pilgrim ini juga masuk dari bagian pariwisata alternatif. Jadi, secara garis besar balik lagi, pariwisata alternatif
adalah 4 contoh tadi salah satunya yang paling dekat dengan kita sekarang. Jadi intinya adalah ini berangkat dari kegelisahan wisatawan akan pariwisata massal yang sudah sangat-sangat over tourism. Lalu ada pencarian-pencarian jenis wisata baru yang bisa dinikmati dengan lebih eksklusif, dengan lebih intens, dengan lebih dengan lebih intim kegiatan wisatanya. Oke, kira-kira itu jadi untuk mata kuliah Geografi Pariwisata di minggu ini pembahasan kita terkait pariwisata alternatif sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan kita lanjutkan di diskusi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.